Pengganti Paul Munster, dua nama menjadi calon pelatih Persebaya Surabaya musim depan. Kembalinya Slavko, siap bermain lagi saat Persebaya Surabaya bertandang ke Borneo FC. Minat balikan, sosok pemain mantan berlabel 10,43 miliar rupiah bakal gabung lagi. Performa mengecewakan. Siapakah pemain yang layak menggantikan Gilson Costa? Kesempatan terbuang, target menjadi runner-up 2 kali disia-siakan Persebaya. Nasib sial, Dejan Tumbas 2 kali cetak gol selalu digagalkan oleh wasit VAR. Dua nama calon pelatih baru Persebaya Surabaya. Rumor kebersamaan Persebaya Surabaya dengan Paul Munster dikabarkan akan berakhir pada musim Liga 1 2024-2025. Posisi pelatih asal Irlandia Utara tersebut diprediksi bakal tidak bersama bajul ijo musim depan. Yang menjadi sorotan dari Paul Munster adalah inkonsistensi penampilan Persebaya Surabaya di musim ini. Persebaya yang sempat berada di puncak klasemen sepanjang putaran pertama. Nyatanya kini bajul ijo turun hingga posisi 3 klasemen di bawah Dewa United dan sang juara Persib Bandung. Dengan tidak bertahannya Paul Munster di musim depan, muncul 2 nama calon pelatih baru Persebaya Surabaya di Liga 1 musim depan. 2 nama tersebut ada rumor yang beredar. Nama pertama ada mantan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll. Dan nama kedua adalah mantan pelatih Bali United Stefano Cugura atau yang akrab dipanggil Teco. Dari 2 nama calon pelatih baru Persebaya tersebut, siapakah menurutmu yang pantas mengisi kursi pelatih Persebaya musim depan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Slavko siap main lagi saat hadapi Borneo FC. Kehilangan sosok Slavko Damjanovic dalam 3 pertandingan berdampak besar bagi lini belakang Green Force. 3 pertandingan absen karena hukuman kartu merah dan sanksi, Persebaya kebobolan 5 gol. Duet Dime Dimov Kadek Aditya dirasa kurang solid tanpa kehadiran Slavko. Nah, saat melawan Borneo FC pada 18 Mei mendatang, Slavko sudah terbebas dari hukuman serta sanksi. Dia sudah bisa bermain. 2 pertandingan ini sangat penting bagi kami. Kami harus fokus 100% dan percaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Jelas, Slavko Damjanovic. Slavko mengaku tidak mudah menerima saat mendapatkan hukuman dan sanksi 3 laga. Dia tahu, situasi Persebaya sangat membutuhkan kemenangan untuk bisa bermain di level Asia. Persebaya membutuhkan jasanya untuk membantu lini belakang. Selain itu, absen 3 pertandingan membuatnya harus bisa cepat beradaptasi lagi dengan tingginya tensi sisa pertandingan di akhir musim. Pemain berusia 32 tahun itu juga harus mengejar ketertinggalan fisik dari rekan setimnya. Balikan dengan sosok mantan berlabel 10,43 miliar. Persebaya Surabaya minat balikan. Sosok 10,43 miliar rupiah berpotensi diboyong pulang. Sosok tersebut adalah gelandang serang Erbil SC Igor Vidal. Igor Vidal merupakan gelandang serang bekas Persebaya Surabaya dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Selain sebagai gelandang serang, ia dapat ditempatkan di posisi sayap kanan, sayap kiri, gelandang tengah, hingga striker kedua. Igor Vidal bermain sebagai sayap kanan pada 15 pertandingan dan 12 match sebagai sayap kiri. Selain itu, ia memainkan peran sebagai gelandang tengah pada 4 pertandingan dan 3 kali match sebagai striker kedua. Peluang Persebaya Surabaya untuk membawa kembali Igor Vidal ke Liga Indonesia terbuka lebar. Pasalnya, kontrak Igor Vidal dan Erbil SC akan segera berakhir pada Senin 30 Juni 2025. Saat ini Igor Vidal berkarir di Liga Utama Irak, Iraq Stars League. Sepanjang bermain di liga tersebut, Igor Vidal mengemas 19 pertandingan dengan 3 assist. Gilson Costa, akhir dari sebuah kekecewaan. Penampilan Gilson Costa bersama Persebaya Surabaya sangat mengecewakan. Dengan keputusan tidak memperpanjang kontraknya, Persebaya harus mencari pengganti yang tepat. Gilson Costa gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Persebaya,
Dengan demikian, Persebaya harus mencari pemain yang lebih berkualitas untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Siapa yang layak menggantikan Gilson Costa? Persebaya harus mencari pemain yang memiliki kemampuan teknis dan mental yang kuat untuk menghadapi persaingan di Liga 1 musim depan. Beberapa nama pemain sudah mulai muncul sebagai calon pengganti Gilson Costa. Namun, Persebaya harus melakukan analisis yang mendalam untuk menentukan siapa yang paling tepat untuk mengisi posisi tersebut. Jadi menurut Anda semua, siapakah yang patut untuk didatangkan Persebaya musim depan untuk menggantikan Gilson Costa? Tuliskan pendapatmu di dalam komentar. Persebaya selalu gagal manfaatkan kesempatan menjadi runner-up. Persebaya Surabaya memiliki kesempatan emas untuk menduduki peringkat kedua klasemen Liga 1, namun selalu gagal memanfaatkannya. Apa yang salah dengan tim berjuluk Bajul Ijo ini? 2 kali kesempatan diberikan kepada Persebaya untuk menggeser Dewa United dari peringkat kedua, namun keduanya berakhir dengan kegagalan. Setelah gagal menjadi juara, target Persebaya adalah menjadi runner-up Liga 1 untuk bisa bermain di kompetisi Asia. Namun, apakah target ini masih bisa dicapai? Persebaya masih memiliki 2 pertandingan sisa dan mereka harus menyapu bersih kedua laga tersebut untuk memiliki peluang menjadi runner-up. Sementara itu, Dewa United harus kalah minimal 1 kali dari 2 pertandingan sisa mereka. Apakah Persebaya bisa memanfaatkan kesempatan ini? Persebaya harus menunjukkan kekuatan mereka di 2 pertandingan sisa BRI Liga 1 musim ini. Nasib Apes Dejan tumbas 2 gol selalu dianulir gara-gara VAR. Pemain asing Persebaya Surabaya, Dejan Tumbas, tampaknya mengalami nasib sial selama gabung tim berjuluk Bajul Ijo tersebut. Bagaimana tidak, dia masih belum berhasil menyumbang gol dalam 14 penampilannya sejak putaran kedua BRI Liga 1 2024-2025. Dia mulanya direkrut sebagai winger yang juga dapat dimainkan sebagai striker di Persebaya. Dalam 15 pertandingan putaran kedua, dia hanya absen sekali akibat akumulasi kartu. Menariknya, pemain asal Serbia itu tercatat sudah 2 kali mencetak gol, tetapi semuanya dianulir oleh wasit setelah mengecek VAR. Gol pertama terjadi dalam laga debutnya di Indonesia. Persebaya saat itu melawat ke markas PSS Sleman dalam pekan ke-18 di Stadion Manahan, Solo, 11 Januari 2025. Dan gol yang kedua adalah saat Persebaya Surabaya menghadapi Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada pekan ke-32 kemarin. Nasib Flavio Silva, masa depan yang belum jelas. Flavio Silva, pemain kunci Persebaya Surabaya, masih terikat kontrak hingga akhir musim depan. Namun, rumor yang beredar mengatakan bahwa Flavio Silva tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Persebaya. Jika rumor ini benar, maka Flavio Silva dikabarkan memiliki minat untuk bergabung dengan Bhayangkara FC. Apakah ini berarti Persebaya akan kehilangan salah satu pemain terbaiknya? Manajemen Persebaya masih belum memberikan pernyataan resmi tentang perpanjangan kontrak Flavio Silva. Namun, semoga saja jasa Flavio Silva tetap dibutuhkan oleh Persebaya untuk Liga 1 musim depan. Bonek, pendukung setia Persebaya, sangat berharap bahwa Flavio Silva akan tetap menjadi bagian dari tim mereka. Dengan kemampuan bermain yang luar biasa, Flavio Silva sangat dibutuhkan oleh Persebaya. Masa depan Flavio Silva masih belum jelas. Apakah dia akan tetap menjadi bagian dari Persebaya atau bergabung dengan Bhayangkara FC? Masih layakkah Flavio Silva bertahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dulurku. Mahmud Eid kembali, lini tengah Persebaya siap menggebrak. Persebaya Surabaya siap menyambut kembalinya mantan pemain mereka, Mahmud Eid. Pemain yang memiliki kemampuan bermain yang luar biasa ini siap memperkuat lini tengah Bajul Ijo musim depan. Dengan tipikal bermain yang kreatif dan visioner, Mahmud Eid sangat dibutuhkan oleh Persebaya untuk meningkatkan performa lini tengah mereka. Kehadiran Mahmud Eid akan membawa perubahan besar bagi Persebaya. Dengan kemampuan bermain yang luar biasa, dia akan menjadi kunci utama dalam strategi permainan Persebaya musim depan. Bonek, pendukung setia Persebaya, sangat antusias menyambut kembalinya Mahmud Eid.
Mereka yakin bahwa dengan kehadiran pemain ini, Persebaya akan menjadi tim yang lebih tangguh dan berpeluang besar untuk meraih juara. Mahmud Eid kembali, lini tengah Persebaya siap menggebrak. Tuliskan komentarmu di bawah tentang kembalinya Mahmud Eid ke Persebaya Surabaya musim depan. Musim depan cukup perombakan striker dan lini belakang. Musim depan, Persebaya Surabaya siap berbenah. Dengan mempertahankan pelatih yang sudah terbukti, Persebaya hanya perlu fokus pada lini belakang yang masih lemah. Lini belakang Persebaya menjadi sorotan utama. Dengan absennya beberapa pemain kunci, Persebaya harus mencari solusi untuk memperkuat lini belakang dan mencegah kebobolan. Persebaya juga harus mencari striker yang bisa mencetak gol dengan konsisten. Hingga saat ini, Persebaya masih kesulitan mencari striker yang tepat. Selain itu, Persebaya juga perlu memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain cadangan yang berkualitas sama dengan pemain inti. Ini akan membuat Persebaya lebih siap menghadapi persaingan di musim depan. Hanya fokus perombakan pada lini belakang dan pencarian striker yang tepat, Persebaya siap menghadapi musim depan dengan lebih kuat. Paul Munster mengakhiri musim lebih cepat. Paul Munster, pelatih Persebaya Surabaya, harus mengakhiri musim ini dengan lebih cepat. Akibat akumulasi kartu merah, Paul Munster tidak bisa mendampingi tim di beberapa pertandingan terakhir. Kontrak Paul Munster dengan Persebaya Surabaya juga akan habis di akhir musim ini. Banyak bonek yang tidak rela berpisah dengan Paul Munster dan berharap dia bisa diperpanjang kontraknya. Bonek berharap Paul Munster bisa terus melatih Persebaya Surabaya di musim depan. Dengan pengalaman dan kemampuan Paul Munster, Persebaya bisa menjadi tim yang lebih kuat dan tangguh. Namun, keputusan tentang perpanjangan kontrak Paul Munster masih belum pasti. Manajemen Persebaya harus mempertimbangkan banyak faktor sebelum membuat keputusan. Akhir musim yang berat bagi Paul Munster. Apakah dia akan tetap melatih Persebaya Surabaya di musim depan? Sangat menarik dinantikan kabar terbaru mengenai Paul Munster.